Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan bahasan materi biologi kita tentang jaringan pengangkutan secara lebih jauh lagi. Kita akan pelajari tentang tipe-tipe pembuluh angkut, pengangkutan secara ekstravaskuler, dan pengangkutan secara intravaskuler. Tapi sebelumnya, coba kalian perhatikan pohon yang ada di hadapan saya ini. Ini adalah pohon unik yang Allah tumbuhkan di Indonesia. Mengapa unik? Karena daun muda dari pohon ini menjuntai. Ya, ini menjuntai seperti sapu tangan ya, sehingga dia disebut dengan pohon sapu tangan atau Maniltoa glandiflora. Nah, pohon Maniltoa ini yang ada di hadapan saya berdiri cukup tinggi. Tapi walaupun demikian, pohon ini tetap segar ya. Daun-daun yang ada di bagian pucuk itu tetap nampak segar. Pertanda daun-daunnya mendapatkan pasokan air yang cukup yang diserap oleh akar, kemudian diangkut oleh pembuluh pengangkutan xilem hingga sampai ke daun. Nah, ada lagi pohon yang lebih tinggi dari pohon Maniltoa ini. Nah, ini dia pohon raksasa. Ini adalah pohon sequoia. Pohon sequoia ini tidak tumbuh di Indonesia, dia tumbuh di California di Amerika Serikat. Pohon sequoia ini merupakan pohon tertua yang ada di muka bumi. Umurnya diperkirakan sudah mencapai 2.200 tahun. Adapun tingginya mencapai lebih kurang 90 meter dengan diameter batang 12 meter. Sangat besar bukan? Dan sangat tinggi. Walaupun sangat tinggi, daun-daun yang ada di bagian pucuk dari pohon sequoia ini tetap tampak segar. Pertanda daun tersebut tetap mendapatkan pasokan air dari dalam tanah yang diangkut oleh pembuluh pengangkutan. Nah, bagian-bagian apa saja dari organ akar maupun batang yang dilalui oleh air dan zat yang terlarut di dalamnya, kemudian faktor apa saja yang membuat air bisa didorong ke atas melawan gaya gravitasi bumi, akan kita pelajari di materi kita kali ini. Ini adalah pohon jati yang ada di Indonesia yang juga cukup tinggi. Pohon ini juga daun-daun yang ada di pucuknya tetap tampak segar. Oke, kita akan pelajari materi pembuluh pengangkutan kita kali ini tentang tipe-tipe pembuluh angkut, transportasi ekstravaskuler, dan transportasi intravaskuler. Kita mulai dengan tipe pembuluh angkut pada tanaman. Itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah kolateral ya. Kolateral ini ada 3 macam, ada kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Kemudian yang konsentris ada 2 macam, konsentris amfikribal, konsentris amfifasal, dan tipe pembuluh angkut yang terakhir adalah radial. Kita akan bahas satu persatu tipe-tipe pembuluh angkut pada tanaman tersebut. Yang pertama adalah pembuluh pengangkutan tipe kolateral terbuka. Tapi sebelumnya kalian masih ingat bukan tentang pembuluh pengangkutan pada tanaman yang berupa xilem dan floem. Xilem dan floem ini ada di akar, batang maupun di daun. Nah, pembuluh pengangkutan xilem dan floem ini membentuk berbagai macam tipe. Salah satunya adalah kolateral terbuka. Untuk pembuluh angkut kolateral terbuka ini, xilem dan floem itu terletak berdampingan, bersebelahan. Bisa diperhatikan pada gambarnya, ya. Floem di sebelah luar, sedangkan xilem terletak di sebelah dalam. Kemudian antara xilem dan floem ini dipisahkan oleh kambium. Nah, tipe yang seperti ini disebut dengan kolateral terbuka. Bisa ditemukan pada batang tumbuhan dikotil maupun pada batang gimnospermae. Yang kedua adalah tipe pembuluh pengangkutan kolateral tertutup. Pada tipe pembuluh pengangkutan ini, xilem dan floem tetap terletak berdampingan. Xilem atau pembuluh kayunya ada di sebelah dalam,
Floem atau pembuluh tapis ada di sebelah luar. Hanya antara xilem dan floem ini tidak dipisahkan oleh kambium. Jadi tidak ada kambium di antara xilem dan floemnya. Contoh tipe kolateral tertutup ini bisa kita temukan pada batang tanaman monokotil. Misalnya pada batang pisang, batang pepaya, batang tebu, jagung, dan batang tanaman monokotil yang lainnya. Yang ketiga adalah tipe pembuluh angkut bikolateral. Tipe bikolateral ini floem terletak di kedua sisi xilem. Bisa diperhatikan pada gambar, atau dengan kata lain, xilem diapit oleh floem luar dan oleh floem dalam. Tipe pembuluh angkut bikolateral ini ditemukan pada tanaman dari famili Solanaceae atau terung-terungan. Contoh tumbuhan dari famili Solanaceae ini misalnya pada tomat, terung, cabai, kentang, dan tanaman-tanaman famili Solanaceae yang lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah konsentris amfikribal. Kalau kita menemukan kata-kata konsentris, berarti ada pembuluh pengangkutan yang posisinya berada di pusat atau di tengah-tengah. Nah, untuk konsentris amfikribal ini, yang berada di tengah atau di pusat itu adalah pembuluh xilem. Sedangkan pembuluh floem mengelilingi pembuluh xilem tersebut. Bisa diperhatikan pada gambar, xilem berada di pusat atau di tengah, floem mengelilingi. Tipe konsentris amfikribal ini bisa kita temukan pada tumbuhan Pteridophyta atau tanaman paku-pakuan. Ada yang masih ingat tanaman paku-pakuan materi kelas 10? Ya, misalnya contohnya adalah Selagenilla atau paku rane dan tanaman paku-pakuan yang lain. Yang kelima adalah tipe pembuluh angkut konsentris amfifasal. Ini kebalikan ya dengan konsentris amfikribal. Kalau pada konsentris amfifasal itu posisi floem berada di pusat atau di tengah. Sedangkan xilem mengelilingi floem tersebut. Gambarnya bisa diperhatikan, floem berada di pusat, xilem mengelilingi floem. Tipe konsentris amfifasal ini bisa kita temukan pada tanaman dari famili Liliaceae ya. Misalnya tanaman cordyline atau hanjuang dan juga pada tanaman Acorus calamus ya, atau dikenal dengan tanaman jeringau. Tipe pembuluh pengangkutan yang terakhir adalah tipe radial. Untuk tipe radial ini, xilem dan floem itu terletak berselang-seling, bergantian, mengelilingi jari-jari lingkaran. Bisa diperhatikan gambar yang ada di samping. Jadi itu floem, xilem, begitu seterusnya bergantian mengelilingi jari-jari lingkaran. Tipe radial ini bisa ditemukan pada akar ya, akar tanaman, baik itu pada tanaman dikotil maupun pada akar tanaman monokotil. Tipe pembuluh angkut pada akar adalah radial. Selanjutnya kita akan membahas transportasi pada tumbuhan. Sebagaimana kalian ketahui bahwa tanaman menyerap air dan zat yang terlarut di dalamnya dari dalam tanah melalui akar. Kemudian air tersebut akan sampai ke daun dan digunakan untuk keperluan fotosintesis. Hasil fotosintesis adalah zat makanan yang harus diedarkan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Nah, untuk mengedarkan zat-zat tersebut diperlukan proses transportasi. Ada dua macam transportasi pada tumbuhan. Yang pertama adalah transportasi secara ekstravaskuler, kemudian yang kedua adalah transportasi secara intravaskuler. Kita akan bahas satu persatu transportasi tersebut. Transportasi yang pertama adalah transportasi ekstravaskuler.
Ekstra itu di luar, vaskuler itu berkas pembuluh angkut yang berupa xilem dan floem. Jadi transportasi ekstravaskuler ini adalah transportasi zat yang berupa air dan zat yang terlarut di dalamnya di luar pembuluh angkut xilem dan floem. Nah, untuk transportasi ekstravaskuler ini adalah transportasi zat sebelum masuk ke dalam xilem akar. Nah, ini terbagi dua. Yang pertama adalah transportasi secara simplas dan yang kedua adalah transportasi secara apoplas. Bisa dilihat gambar yang ada di bawah. Perhatikan gambar penampang melintang akar tanaman. Dimulai dari rambut akar, kemudian epidermis akar, korteks akar, endodermis akar, dan silinder pusat, kemudian xilem yang merupakan pembuluh angkut. Nah, pengangkutan secara ekstravaskuler ini adalah pengangkutan air dan zat yang terlarut di dalamnya sebelum sampai ke xilem sebagai pembuluh angkut. Terjadi dengan dua cara, yaitu secara simplas dan secara apoplas. Untuk pengangkutan secara simplas dan apoplas bisa diperhatikan pada gambar di bawah. Untuk pengangkutan secara simplas disimbolkan dengan jalur yang berwarna biru, sedangkan apoplas disimbolkan dengan jalur yang berwarna merah. Untuk simplas itu dimulai dari sel-sel rambut akar menyerap air dan zat yang terlarut di dalamnya secara osmosis dan transport aktif, kemudian masuk ke epidermis akar, dilanjut ke korteks akar, menembus endodermis akar, akhirnya sampai ke silinder pusat dan ke xilem. Sedangkan yang secara apoplas yang jalur berwarna merah itu dimulai dari sel-sel rambut akar, kemudian ke epidermis akar, korteks akar, kemudian berhenti ketika sampai di endodermis, tidak bisa berlanjut. Akhirnya pengangkutan beralih ke simplas untuk bisa sampai ke xilem. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa pengangkutan secara simplas ini bisa sampai ke silinder pusat, menembus endodermis ya, hingga sampai ke xilem, sedangkan untuk pengangkutan apoplas itu terhenti saat sampai di endodermis. Tidak bisa melanjutkan dengan pengangkutan secara apoplas lagi. Harus beralih dengan pengangkutan secara simplas. Nah, untuk penjelasannya bisa diperhatikan gambar yang berikut. Kita akan perhatikan perbedaan antara transportasi simplas dan transportasi apoplas. Untuk transportasi secara simplas yang disimbolkan dengan jalur yang berwarna biru, air dan zat yang terlarut di dalamnya itu akan masuk secara osmosis dan transport aktif. Kemudian air tersebut akan masuk dari sel yang satu ke sel yang lain, ya, menembus sel yang satu ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Plasmodesmata ini adalah celah yang terdapat pada dinding sel, merupakan jalur penghubung antara sel yang satu dengan sel yang ada di sebelahnya. Bentuk tunggalnya adalah plasmodesma. Nah, dengan adanya plasmodesmata ini, maka air dan zat yang terlarut akan bisa menembus endodermis, kemudian sampai ke silinder pusat, dan akhirnya sampai ke xilem. Transportasi ekstravaskuler yang kedua adalah transportasi secara apoplas. Pada gambar disimbolkan dengan jalur yang berwarna merah. Nah, pada transportasi secara apoplas ini, air tanah akan diserap secara difusi dan transport pasif. Kemudian air tersebut akan masuk pada celah-celah yang ada di antara dinding sel. Saat perjalanan air ini sampai di endodermis, maka akan berhenti. Tidak bisa menembus endodermis lagi karena pada endodermis dindingnya mengalami penebalan yang disebut dengan pita Kaspari. Sehingga transportasi apoplas ini hanya sampai di endodermis.
Untuk bisa melanjutkan perjalanan air supaya sampai di silem, maka pengangkutannya akan bergabung dengan pengangkutan secara simplas yang menembus sel melalui plasmodesmata. Demikian perbedaan antara transportasi simplas dan apoplas. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari transportasi simplas itu yang pertama adalah merupakan transportasi air dan zat yang terlarut menembus sel yang satu ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Yang kedua, pengangkutannya dimulai dari sel epidermis rambut akar, kemudian ke sel parenkim korteks, menembus endodermis, kemudian ke perisikel, ke silinder pusat atau stele, dan akhirnya sampai ke silem. Perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transpor aktif. Untuk transportasi secara apoplas bisa kita simpulkan yang pertama, pengangkutan air dan zat yang terlarut melalui celah yang ada pada ruang antar sel. Kemudian pada transportasi apoplas ini tidak dapat menembus endodermis karena dinding endodermis mengalami penebalan yang disebut dengan pita Kaspari. Air dari tanah pada proses transportasi apoplas ini diserap melalui proses difusi dan transpor pasif. Pengangkutan yang berikutnya adalah pengangkutan secara intravaskuler. Kalau pada pengangkutan secara ekstravaskuler, zat diangkut di luar berkas pembuluh angkut, maka pada pengangkutan intravaskuler ini, zat tersebut diangkut di dalam pembuluh angkut, yaitu di dalam silem dan floem. Nah, kalian tentu masih ingat bukan apa fungsi silem dan floem sebagai pembuluh pengangkutan pada tanaman? Transportasi atau pengangkutan secara intravaskuler melalui silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Jadi bisa dikatakan bahwa transportasi intravaskuler melalui silem ini adalah proses lanjutan dari transportasi ekstravaskuler secara simplas. Pada saat pengangkutan secara simplas, air sudah diangkut sampai ke silem akar. Setelah sampai di silem akar, maka pengangkutannya akan berganti secara intravaskuler. Adapun jalur dari pengangkutan intravaskuler melalui silem ini adalah dari silem akar, air akan diangkut ke silem batang, kemudian ke silem tangga daun, ke silem tulang daun, kemudian ke mesofil daun atau daging daun. Pada mesofil daun ini nanti air akan digunakan untuk keperluan fotosintesis. Setelah air sampai pada mesofil daun, maka akan berlangsung proses fotosintesis. Untuk proses fotosintesis ini tentu saja tidak hanya air yang dibutuhkan, tapi juga dibutuhkan energi cahaya matahari, kemudian karbon dioksida, dan berlangsung pada daun yang mengandung klorofil. Nah, mesofil daun yang banyak mengandung klorofil ini adalah jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spon atau jaringan bunga karang. Hasil dari fotosintesis ini adalah zat makanan atau glukosa yang nanti akan diangkut secara intravaskuler oleh pembuluh floem dan diedarkan ke seluruh tubuh tanaman. Hasil lainnya dari proses fotosintesis adalah oksigen. Oksigen ini akan dikeluarkan melalui stomata ke udara bebas dan kemudian akan digunakan untuk proses respirasi makhluk hidup yang lain, manusia dan juga hewan. Adapun apabila tumbuhan kelebihan air, maka air ini juga akan dikeluarkan melalui stomata pada proses transpirasi. Berikutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan air bisa mencapai batang dan daun yang sangat tinggi sekalipun melawan gaya gravitasi bumi. Faktor penyebabnya diantaranya adalah yang pertama, daya tekan akar. Jadi akar ini mempunyai kemampuan untuk mendorong air ke jaringan yang ada di atasnya.
Hal ini disebabkan karena akar terus-menerus menyerap air sehingga mempunyai turgor yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah daya kapilaritas batang, yaitu pada pembuluh silemnya. Jadi silem ini adalah pembuluh kapiler yang sangat kecil. Semakin kecil ukuran pembuluh kapiler, maka daya pancar airnya ini akan semakin jauh. Yang ketiga adalah daya hisap daun. Daya hisap daun ini merupakan kemampuan daun untuk menghisap atau menyerap air yang ada pada jaringan yang ada di sebelah bawahnya, yaitu pada batang. Hal ini karena tekanan osmosis pada daun lebih tinggi dibanding tekanan osmosis pada batang. Karena daun terus-menerus mengeluarkan air melalui proses transpirasi. 3 faktor itulah yang menyebabkan air bisa didorong ke atas melawan gaya gravitasi bumi untuk bisa sampai ke daun. Bahkan pada daun yang terletak pada bagian yang paling tinggi dari tanaman. Demikian pembelajaran biologi kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pembelajaran biologi selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam biologi.